Hai semua, kembali lagi dengan Vivi dari seperti biasa aku akan menarik energi dan pesan untuk hari ini, dimana ini adalah energi general, jadi mungkin gak semuanya bisa resonate. Ambil aja bacaan yang baik sebagai harapan, dan yang kurang baik jadikan antisipasi aja. Tetap berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbijaklah dalam mengambil keputusan setelah nonton video dari aku. Energi dan pesan untuk hari ini. Energi dan pesan untuk hari ini. Ada expectation, ada toil and labor. Wow, ada grid of fortune, man female, a child. Okay. Energi untuk hari ini. Energi untuk hari ini. Hati-hati di sini. Jika kamu berekspektasi untuk mendapatkan keuntungan, jadi udah diniatin nih. Ada niatan, wah, aku mau invest ini nih agar keuntungannya segini nih. Aku mau taruhan ini nih agar aku bisa dapat uang yang lebih. Atau aku minjemin orang nih, nanti aku balik uang lebih dan sebagainya. Hati-hati hal-hal yang bersangkutan dengan uang. Karena dikhawatirkan tidak sesuai dengan ekspektasinya. Ya. Jadi jangan berekspektasi tinggi terhadap hasil yang berhubungan dengan uang. Bisa jadi kamu misalnya pingin jualan dadakan gitu ya. Aku jualan ini nih dengan modal segini, pasti nanti aku dapat untung segini nih. Hati-hati, takutnya kamu gak sesuai ekspektasi. Ya, udah ngebayangin untuk dapetin hasil yang maksimal. Ya, udah ngebayangin nanti labanya segini, untungnya segini, tapi kenyataannya ya, pada saat kamu menjalani bisnis tersebut, usaha tersebut, ya, ada resiko-resiko, ada halangan-halangan, hambatan-hambatan yang bisa menyebabkan ya situasi nggak sesuai dengan ekspektasi kamu. Jadi waspada, mau usaha, hal-hal tentang uang, bisnis, ya, hati-hati jangan berekspektasi tinggi dulu. Ya, ketika kamu mau memulai sesuatu yang berhubungan dengan uang atau karir kamu, pertimbangkan baik-baik. Jangan hanya memikirkan tentang keuntungannya, labanya, tapi pikirkan juga resiko-resiko kemungkinan terburuknya itu apa. Ya, bukan untuk menjadikan kamu jadi takut melangkah, namun memikirkan resiko-resiko kemungkinan terburuknya itu untuk mengantisipasi. Seandainya memang terjadi hal seperti itu, kamu tahu langkah apa yang harus kamu lakukan. Karena di awal kamu udah memikirkan, oh iya, nanti kalau misalkan ada resiko terburuknya aku harus ngelakuin ini nih gitu. Jadi ketika itu semua terjadi, kamu sudah satset. Kamu udah tahu bakal ngadepinnya seperti apa. Yang biar nggak langsung drop, biar nggak langsung pusing sendiri, biar nggak langsung depresi, stres. Ya, jadi seperti itu. Hati-hati untuk tidak berekspektasi tinggi dengan hasil sesuatu yang kamu lakukan. Jadi kayak udah menggebu-gebu mikirin sesuatu gitu ya, tapi nggak sesuai dengan ekspektasi. Hati-hati. Oke.
Terus di sini jangan terlalu percaya juga terhadap orang lain dalam hal pekerjaan kamu. Kadang ada seseorang yang terlihat baik, namun belum tentu di belakang kita itu baik. Ini misal contohnya, ada seseorang yang dimana kamu itu mendapatkan pekerjaan yang bagus, kamu itu mendapatkan tawaran yang bagus, tapi ada seseorang teman kamu yang mencoba untuk ngomongin sesuatu yang nakut-nakutin kamu, yang membuat kamu khawatir, sehingga kamu itu takut melangkah, ya, sehingga kamu itu takut untuk menerima. Jadi ada tawaran sesuatu dalam hal pekerjaan, ya, misalkan naik jabatan, atau ada tawaran pindah pekerjaan, atau ada tawaran baru gitu ya, tentang pekerjaan, masuk kerja, kamu ditawarin masuk kerja suatu tempat, ada seorang teman yang ngomongin, ini contohnya ya, ngomongin ke kamu, di situ tuh nggak enak, kamu nanti bakal susah, banyak kerjaan, tapi hasilnya itu begini gitu. Nanti kamu bakal rugi lah. Padahal seseorang ngomong seperti itu karena sebenarnya mereka itu iri, ya. Kenapa kamu bisa ada tawaran masuk ke pekerjaan itu? Kenapa kamu bisa punya jalan untuk mencoba untuk menggapai keberhasilan kamu? Jadi mereka itu iri. Jadi hati-hati, ya, lebih tepatnya di sini hati-hati dalam menerima berbagai hal dalam karir atau pekerjaan kamu. Untuk kalian yang ditawarin pekerjaan ya, atau ditawarin sebuah karir, hati-hati, kadang ya omongan orang belum tentu ada kebenarannya. Sehingga di sini jadikan omongan-omongan itu sebagai saran, bukan untuk sebagai keputusan. Jadi apapun yang diomongkan orang terhadap karir kamu, jadikan itu sebagai saran. Tapi kamunya harus mempunyai riset sendiri, mempunyai pikiran sendiri, mempunyai keputusan sendiri. Jadi kalau ada orang omongan A, B, C, D, ya jangan langsung ditelan mentah-mentah. Cari tahu tentang kebenarannya, jalani aja dulu. Karena kalau kamu menjadikan keputusan orang lain itu sebagai omongan orang lain itu sebagai jalan buat kamu, keputusan buat kamu, habis kamu. Ya, kalau ada omongan gini, oh iya ya, nanti bakal begini, takut melangkah. Ada omongan begini, oh pasti gak enak, gak jadi ngambil karir itu. Ya, apa jadinya kamu? Stuck di situ. Ya, tapi kalau kamu menjadikan omongan orang itu sebagai saran, oh iya, begini ya, aku cari tahu dulu deh, gimana begini atau enggak gitu. Ya, jadi buat saran aja gitu loh. Ya, tapi bukan ditelan mentah-mentah, oke? Nah, tapi untuk kalian ya yang tidak mengira sebelumnya, yang tidak menduga sebelumnya, tidak memiliki ekspektasi tinggi, ya kayak kamu jalani aja hidup kamu, ya kamu jalani aja karir kamu atau apapun itu, bakal ada keberuntungan tak terduga, ada rezeki besar ya. Kalau di sini kan tadi jangan berekspektasi, jadi jangan memulai sesuatu tentang hal pekerjaan atau tentang uang sih, ini lebih ke arah uang ya. Ini jangan berekspektasi tinggi tentang uang ya, entah itu taruhan, entah itu investasi, entah itu minjemin orang berbunga lah, atau itu apapun itu ya, diiming-imingi keuntungan lah, itu hati-hati, kan udah ada ekspektasi tingginya lah, itu yang hati-hati, takutnya nggak sesuai ekspektasi, karena Five of Pentacles adalah kehilangan uang. Ya, lah beda dengan ini, kamu nggak ngapa-ngapain, kamu nggak punya ekspektasi, kamu nggak punya sesuatu gitu, tiba-tiba ada rezeki tak terduga yang bisa mengubah hidup kamu. Ya, jadi ada beberapa yang mendapatkan keberuntungan besar tak terduga. Oke. Seseorang sangat mencintai kamu. Seseorang menganggap kamu sebagai cinta sejatinya. Mungkin jika kamu berkenalan dengan orang baru, ya, ada orang baru beberapa bulan masuk ke dalam hidup kamu. Sebelumnya mungkin kamu sempat mengalami keraguan. Apakah benar seseorang ini hadir dalam bentuk cinta? Ataukah hanya seseorang ini ingin memanfaatkan kamu, ingin mengambil keuntungan dari hidup kamu?
Tapi ternyata di sini terbacanya seseorang benar-benar sangat mencintai kamu. Seseorang benar-benar tenggelam dengan perasaannya. Ya. Jadi di sini ada keraguan-keraguan yang kamu rasakan, ya, kamu takut, kamu menghindar, takut seseorang itu hanya ingin memanfaatkan kamu. Tapi yang terbaca di sini seseorang benar-benar memiliki perasaan cinta, ya. Mungkin kadang orangnya kelihatan selengean, kadang mungkin kelihatan nggak serius, tapi sebenarnya di sini seseorang benar-benar, ya, mencintai kamu dengan perasaannya. Seseorang benar-benar memiliki perasaan yang besar sama kamu, ya. Terus di sini ada yang punya anak atau ponakan, mungkin ada situasi di mana kamu main-main sama anak, main-main sama ponakan, ya, ada terkoneksi atau terhubung dengan anak, atau ada yang berkeinginan untuk memiliki anak. Aku doakan semoga segera garis 2. Oke. Energi untuk hari ini. Apa yang terjadi untuk hari ini? Ada trap, justice, curse, introvert, robbery, reservation. Oke. Energi untuk hari ini. Wow. Hati-hati dan waspada, ada yang mengikat kamu dalam hal bentuk spiritual sehingga kamu nggak bisa untuk terlepas dari dianya. Ini adalah seseorang yang dia itu mungkin kayak nyanyiin kamu, dia itu mungkin selalu melakukan sesuatu seenaknya, tapi dia nggak mau kamu benar-benar pergi dalam hidupnya. Jadi ada orang yang mengikat kamu agar kamu itu sulit untuk mendapatkan orang baru, sulit untuk disukai lawan jenis. Ya, entah bawaannya kamu itu jadi kayak males mandi, males dandan, biar ada orang lain ngelihat kamu itu kayak nggak menarik. Padahal dulu tuh kamu tuh nggak ngapa-ngapain aja sering banget dilirik-lirikin orang, diliatin orang, disukai orang. Tapi kali ini tuh kayak orang lain itu males gitu, lawan jenis itu males ngelihat kamu, ya. Tapi ternyata itu semua ada unsur magicnya. Ada seseorang yang mengikat kamu, atau kamunya yang kayak mata kamu ditutup agar males untuk ngelihatin lawan jenis, agar fokusnya ke dia aja. Jadi kalau ada orang baru yang hadir, kamu tuh kayak udah males, rasanya itu males membuka hati. Jadi ada seseorang yang mengikat kamu, ya, mengikat kamu agar kamu terperangkap dalam cintanya, karena seseorang ini nggak rela. Atau pasangan kamu, ya, pasangan kamu saking cintanya sama kamu, dia ngikat kamu agar kamu itu nggak kemana-mana. Mungkin karena rasa cemburunya, kalau dia lagi sibuk, kalau dia lagi ngelakuin hal-hal yang lain, gitu ya, dia ngelakuin hal ini, ngikat kamu seperti ini agar kamu itu nggak tertarik sama orang lain, agar tidak terjadi perselingkuhan gitu menurutnya, ya. Tapi itu adalah sesuatu yang salah, ya. Jadi kayak ditutup mata kamu biar kamu tuh nggak ngelihat, ya, biar kamu itu nggak terpana dengan lawan jenis yang lain. Dan ada yang mengikat kamu biar kamu tuh nggak bisa benar-benar lepas, atau bisa jadi orang masa lalu kamu yang nggak menginginkan kamu didatangin orang baru, biar kamu itu kalau ngelihat itu ada rasa trauma, takut melangkah, ya. Mungkin ada gini, ya, padahal ada orang baru tuh yang cinta sama kamu, tapi kamunya menghindar, kamunya takut nanti sama seperti orang masa lalu kamu gitu, ya. Jadi ada seseorang yang sengaja kayak mengikat kamu, ya, memperangkap kamu agar kamu tidak bisa untuk benar-benar membuka hati kamu. Oke. Terus di sini kalau kamu ada yang berurusan dengan hukum,
ya, akan ada keberuntungan untuk kamu, ada kemenangan untuk kamu. Jadi kamu akan memenangkan sesuatu yang berkaitan dengan hukum, atau ada yang urusan gono gini, mungkin kamu akan memenangkannya. Urusan hal-hal yang berbau hukum, pengadilan, perdata, ya, atau apapun itu, aku rasa akan ada kemenangan, akan ada keadilan untuk kamu. Ya, di sini. Dan bisa juga di sini ketika kamu bisa mempertimbangkan dengan baik dan berpikir lebih logika dalam mengambil keputusan di dalam hidup kamu, ya, maka keberuntungan akan hadir untuk kamu. Keputusan yang tepat akan membawa keberuntungan besar buat kamu. Oke. Ya, ada demon, sebuah rahasia. Hati-hati terhadap seseorang yang di depan itu baik tapi di belakang bisa menyakiti atau menusuk kamu. Ada juga ada seseorang yang mengikat kamu atau mengirim sebuah magic, mengirim santet guna-guna. Ya, kalau di sini itu tadi ada seseorang di masa lalu yang lebih ke arah seseorang itu nggak tega atau nggak mau, nggak rela, ya. Bukan gak tega sih ya, kalau gini tega namanya, gak rela ya, lebih tepatnya ada seseorang yang gak rela kamu jauh darinya atau lepas darinya, sehingga dia mengikat kamu. Ini lebih ke arah percintaan. Tapi kalau yang ini, hati-hati dengan seseorang yang di depan itu baik tapi di belakang itu menyakiti kamu, membunuh kamu, atau ngelukain kamu, ya. Seseorang itu membuat hal-hal yang negatif, ya, lebih ke arah santet guna-guna, mungkin untuk buat sakit atau apa gitu. Banyak-banyak berdoa, meminta perlindungan kepada Tuhan. Oke. Ya, ada teman kamu nih, hati-hati ya. Ada teman kamu yang kadang membuat kamu itu jadi nggak percaya diri atau introvert, atau kayak takut untuk melangkah. Jadi ada omong-omongan dari teman kamu. Kadang kayak nggak semua temen itu baik. Kadang di depan kamu itu baik, sok-sok support, sok-sok ngasih saran, tapi di belakang kamu ada yang iri, ada yang nggak suka. Dan seseorang ini kayak ada teman yang dengan sengaja membuat pikiran kamu itu jadi down karena dia nggak mau kamu itu berhasil atau sukses dalam melangkah. Jadi kamu harus waspada dan hati-hati, ya. Pokoknya ada omongan teman itu nggak boleh langsung ditelan mentah-mentah. Hati-hati juga kalau kamu berkenalan lewat media sosial, internet, ya. Ada yang DM kamu, ada yang chat kamu, kirim pesan ke kamu, ngajak kenalan, tapi kamu nggak pernah lihat orangnya sebelumnya, apalagi orangnya beda negara gitu ya. Sok-sok kenalan, hati-hati, takutnya di sini ada pencurian atau pemanfaat atau penipuan uang, ya. Terus di sini, mungkin kalau kamu yang berurusan dengan ada reservasi perjalanan, traveling, ya, kamu udah nggak sabar, ada rencana untuk traveling, atau kamu pesan-pesan barang kamu datang semua, ya, atau kamu pergi karena udah booking restoran, booking apa, atau kamu kayak membeli sesuatu, ya, ini lebih ke arah membeli sesuatu dan barang itu akhirnya datang, barang yang udah kamu tunggu-tunggu. Kamu pesen barang online, kamu tunggu barang tersebut dan barangnya itu hari ini akan datang gitu. Oke. Energi untuk hari ini. Energi untuk hari ini. Ya, ada keberlimpahan, ada rezeki tak terduga yang akan datang buat kamu, sebuah berkah yang indah untuk kamu. Jangan lupa untuk banyak-banyak bersyukur. Ketika kamu mendapatkan sesuatu, keberuntungan, rezeki berlimpah, jangan lupa untuk bersyukur dan sisihkan untuk berbagi. Terus di sini ada cakra kedua yang aktif, ya.
atau bisa disebut cakra seks ya. Pada cakra ini berkaitan erat dengan kreativitas atau ide-ide gitu ya, atau berhubungan dengan reproduksi ya, atau aktivitas seksual. Di sini jika cakra ini dalam keadaan seimbang, berfungsi dengan baik, bersih ya, maka akan bisa membuat energi kamu jadi lebih percaya diri. Jadi ketika cakra ini aktif dengan sempurna ya, maka kamu akan lebih percaya diri untuk melangkah ya, akan lebih semangat untuk menjalani sesuatu hal dalam hidup kamu ya. Dimana di sini cakra yang di bawah perut ya letaknya, cakra kedua ini elemennya air ya. Organ yang terhubung dengan cakra kedua ini adalah kandungan ya, rahim, alat kelamin, ginjal, kandung kemih, sistem sirkulasi ya. Jadi ketika cakra ini aktif, mungkin akan ada kesenangan-kesenangan yang dimana akan ada sesuatu yang membuat kamu semangat, ada rezeki yang berlimpah yang membuat kamu semangat ya, ada emosi yang stabil di sini. Terus kamu bisa memanjakan diri kamu, ada hubungan yang harmonis dalam hal seksual di sini. Tapi jika cakra ini disfungsi, mungkin beberapa ada yang mengalami gangguan ya, kandung kemih, sering buang air ya, atau ada masalah dengan ginjalnya, ada gangguan-gangguan masalah seksual, ada gangguan pinggang, kurang percaya diri ya, patah semangat. Kamu bisa mengaktifkan cakra kedua kamu dengan bermeditasi, meluangkan waktu untuk bermeditasi ya. Kamu bisa cari di internet dimanapun yang membahas tentang pengaktifan kembali cakra. Jika kamu mengalami disfungsi itu tadi yang seperti aku bilang, ada masalah-masalah di organ, coba ya, selain berobat ke dokter, kamu juga bisa menyeimbangkan dengan meditasi, memperbaiki cakra kedua kamu. Oke. Hati-hati ya, penipu, pembohong, hati-hati kalau kamu kenalan di media sosial. Hati-hati banget kalau kamu berkenalan dengan media sosial, belum pertama ketemu ya, ada seseorang yang ingin mengambil keuntungan dengan kamu. Dia melakukan berbagai macam alasannya, ngomong dia cinta sama kamu, belum pernah ketemu udah ngomongin cinta, ujung-ujungnya nanti cerita hal-hal sedih, ujung-ujungnya minta bantuan usaha, bikin sebuah bisnis, pingin uang ya. Terus ada yang ngomong kenalan ya, bilang cinta-cinta, aku mau ngirim sesuatu sama kamu, terhalang bea cukai, alasannya akan banyak seperti itu. Terhalang bea cukai, nanti kamu kirim dulu uangnya ya, transfer uangnya, bayar ke bea cukai dan sebagainya, seperti itu. Hati-hati ya, di sini banyak banget ya hal-hal seperti itu yang bisa membuat kamu rugi. Jadi hati-hati penipuan tentang kenalan-kenalan di media sosial. Ada juga di sini ini teman kamu yang melakukan penipuan ya, melakukan sesuatu hal untuk membuat kamu down, membuat kamu introvert, membuat kamu kurang percaya diri. Apalagi kalau cakra kedua kamu nggak aktif ya. Kalau cakra kedua kamu disfungsi, kamu jadi nggak percaya diri dengan omongan-omongan orang yang datang yang membuat kamu down, takut melangkah ya. Padahal seseorang itu kayak iri sama kamu atau nggak suka jika kamu mendapatkan sesuatu. Oke. Energi dan pesan untuk hari ini.
Ada yang berinteraksi dengan hewan, ya mungkin kamu di jalan menemukan sebuah hewan, atau kamu lagi ngasih makanan hewan, bersihin kandangnya, atau mau membelikan makanan hewan kamu, peliharaan kamu ya, atau di sini kamu menemukan atau bertemu dengan hewan-hewan tertentu, ngelihat hewan gitu ya, yang nggak pernah kamu lihat gitu. Ada kebahagiaan di mana mungkin akan ada rezeki-rezeki tak terduga yang membuat kamu happy. Ada keberuntungan-keberuntungan untuk kamu, ada kemenangan untuk kamu, ada perkumpulan ya dengan keluarga atau teman yang bisa membuat kamu bahagia karena ada canda tawa di sana. Ya, hati-hati tentang penyerangan, yang dimana ada seseorang yang mengirimkan energi magic, makanya perbanyak doa untuk meminta perlindungan kepada Tuhan. Seseorang ini adalah seseorang yang ada di sekitar kamu, dia baik di depan kamu namun sangat menusuk di belakang kamu, jadi hati-hati ya. Hari ini seseorang ini mengirim sebuah penyerangan atau mengirimkan sebuah magic ya. Jika kamu memiliki keberkahan atau keberlimpahan, ya jangan lupa bersyukur dengan menyisihkan uang kamu untuk berbagi, karena banyak orang yang membutuhkan pertolongan kamu ya. Oke, sekarang aku akan menarik pesan semesta, 3 kartu untuk pesan semesta di hari ini. Pesan semesta untuk hari ini. Awal dan akhir. Setiap akhir adalah awal untuk fase dan siklus berikutnya. Sambut dan terima, jalani dengan hati penuh bersyukur. Di sini apa yang udah berakhir, biarlah berakhir, itu jadikan sebagai pembelajaran untuk kamu. Mulailah awalan yang baru, fase baru, siklus baru dalam hidup kamu. Ya, mau di sini ada beberapa kalian yang diikat dengan seseorang agar kamu itu terjebak, terperangkap dalam situasi di masa lalu, tapi kita harus melawan. Selain kamu berdoa kepada Tuhan, lawanlah dari pikiran kamu. Karena biasanya magic itu adalah sesuatu yang kalau secara ilmiah juga itu adalah gelombang energi yang terkirim di alam bawah sadar kamu atau mental kamu, ya, pikiran kamu yang terserang. Jadi mulailah rubah pikiran kita, ya. Selain berdoa, selain mungkin kamu berusaha dengan mandi garam dan sebagainya, kamu juga harus berusaha mengubah mindset kamu atau pikiran kamu. Oke, ada seseorang yang membuat aku terperangkap sehingga aku susah dapat jodoh, susah menerima orang baru, ya. Atau ada orang yang malas untuk melirik aku, malas untuk melihat aku, ya, karena kamunya malas mandi atau apa. Rubah mindset kamu. Yang berakhir biarlah berakhir. Semuanya sudah cerita lama, semuanya sudah jadi pengalaman hidup, ya. Kamu harus bangkit, ya, mulai berdandan, mulai merias diri, mulai membuka hati, karena kamu harus memulai awalan baru dalam hidup kamu. Sambut dan terima, ya, jalani hidup baru kamu. Kamu nggak bisa terjebak dengan masa lalu. Hidup itu terus berjalan, ya, melangkah ke depan bukan ke belakang. Nggak perlu nginget-nginget sesuatu di masa lalu. Buka hati kamu, ya, tunjukin kalau kamu mampu. Oke. Keluarga, situasi ini berakar dari pengalaman emosional dengan anggota keluarga, dan jika dapat dipahami dan diterima akan dapat membantu pemulihan diri Anda dari masalah. Ya, beberapa mungkin kayak ada masalah-masalah. Jadi ada situasi di mana kamu diminta untuk lebih terbuka dengan keluarga juga, gitu ya. Jangan disimpan sendiri, ya. Di sini ada pemulihan, ya. Keluarga bisa membantu kamu untuk memulihkan diri kamu, atau bisa jadi daripada kamu ngelamun di kamar sendirian, kumpul-kumpul sama keluarga, ya, dengan bersukacita, ya, dengan bergembira, itu bisa memulihkan energi kamu. Ide baru, bukalah pikiran kamu dan perhatikan ide-ide baru yang datang pada kamu, karena mereka adalah jawaban atas doa kamu. Jadi kamu selama ini berdoa,
meminta petunjuk, ya, meminta sebuah jawaban. Lah, jawaban itu, petunjuk itu nanti akan datang lewat ide-ide atau pikiran kamu, ya. Tiba-tiba kamu nontonin TV. Sebelumnya kamu berdoa akan sesuatu, kamu nonton TV. Ketika nonton TV itu tercetus ide-ide tertentu dan itulah jawaban dari doa kamu. Ya. Jadi lewat hal tak terduga atau kamu melihat media sosial, Instagram, TikTok, YouTube, ya. Liatin sesuatu, kamu termenung terus punya ide dan ternyata jawaban itu, ya, yang selama ini kamu cari-cari. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk kalian hari ini ya. Bye bye.